Haleluya. 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 Saya dengar semua. Haleluya. Sudah beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan yang dimuliakan, Tuhan dipuji, Tuhan yang ditinggikan. Beri kemuliaan semua bagi Tuhan. Haleluya. Kita harus bergembira bagi Tuhan. Setiap perjumpaan kita adalah mujizat Allah. Tidak ada kekuatan dalam kehidupan kita selain kekuatan datang dari Tuhan. Kalau 8 tahun lalu kami ada di sini, saudara, saya bersama kekasih saya, my darling, Pastor Pendeta Yopi Tiko almarhum sekarang, ada di sini, saudara. Dia sudah pergi 4 tahun lalu. Itu sebabnya waktu saya masuk di tempat ini, haleluya, saudara, saya ingat kedatangan saya 8 tahun lalu, saudara. Dan sudah tahu bagaimana kedekatan Pendeta Yopi, Om Yopi, ada orang yang ngomong Om Yopi dengan Bapak dan Ibu Pendeta di sini. Hati saya bercampur kesedihan. Karena bagaimanapun 4 tahun lalu sudah pergi almarhum, ya, 4 tahun lalu. Jadi saya 4 tahun lalu, sudah 4 tahun saya dipercayakan untuk meneruskan pelayanan di GPDI Pusat Langon yang saya tidak mampu dan tidak sanggup, dan saya tidak pernah pikirkan hal ini akan terjadi. Tetapi itu yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan yang memberikan, benar-benar Tuhan campur tangan. Tuhan selalu bersama saya di setiap seni, di semua seni, di setiap jalan saya melihat ada Tuhan. Ya, bahkan saya ada di tempat ini, saya rasa saya ada bersama-sama dengan hamba. Sebab kalau di sana, kalau ditanya, dia sudah 4 tahun, saya bilang dia lagi ke Amerika. Itu saudara, sepertinya dia ada, saudara. Sepertinya dia ada, dan saya selalu alami. Saya rasakan itu kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak dan Ibu Pendeta yang sudah hargai kami di kesempatan. Walaupun kami sudah 1 minggu lebih ada di Amerika, tapi kami ada berdomisili di New Jersey. Jadi sudah 2 kali saya ikuti ibadah, memimpin ibadah Rayon New Jersey. Ya, sudah 2 kali. Kemarin pagi, dan hari ini saya ada di tempat ini. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Benar-benar Tuhan yang sudah membawa saya di tempat ini. Dan hari ini kalau saya saat ini di kesempatan untuk menjadi saluran pemberita firman Allah. Mari saudara-saudara, firman itulah Tuhan. Dia sendiri yang datang melawat kita. Yang terbuka hati akan menerima kebahagiaan, karena kebahagiaan itu datang dari Tuhan. Buka hatimu untuk menerima kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Adapun kebenaran firman Allah, kita akan buka kitab Ibrani. Saudara-saudara, almarhum Pendeta Tiko Alu mengajar, selalu sudah mengajar jemaat, setiap membuka firman Allah harus berdiri, menghormati kehadiran raja di atas segala raja. Cuma kalau di Indonesia cuma camat, hukum Tuhan, orang harus hormati luar biasa. Apalagi ini Yesus yang datang. Berdiri menghormati pembacaan firman Allah. Setiap hamba Allah buka firman Allah langsung berdiri, tidak suruh berdiri di sana. Jemaat Langon tidak suruh berdiri. Kami akan membaca firman Allah langsung berdiri. Dan kita siap membuka kitab Ibrani. Sama-sama mau baca, saudara. Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama karena hanya 1 ayat. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Silakan duduk.
Kalau kita katakan amin, apa artinya amin, saudara? Setuju. Jadi kalau kita setuju itu firman Allah, kita katakan amin. Harus kuat-kuat, bukan amin. Tidak itu setengah-setengah itu. Kita harus amin, setuju. Meyakinkan kebenaran firman Allah di dalam hidup kita, bahwa firman itu benar-benar hidup. Dikala kita menerima firman, mengamenkan firman Allah, kita mendapat kehidupan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Injil versi katakan, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Oke. Amin, saudara-saudara. Tuhan Yesus Juru Selamat kita bukan hanya satu tokoh yang besar, tokoh yang diagungkan dalam sejarah, tetapi Alkitab katakan Dia yang lebih, Dia yang telah jauh dari itu semua. Yesus yang telah datang ke dalam dunia, datang di tengah-tengah manusia sebagai terang Allah untuk menerangi kegelapan. Yohanes 1 ayat 10 dan 14. Saudara bisa baca. Yohanes 1, sebab apa yang hamba Allah ini katakan bukan dari mulut hamba, tapi kebenaran firman Allah yang diberitakan kepada kita sekalian. Silakan Yohanes 1 ayat 10. Ini dia bunyinya. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus itu lebih dari segala-galanya, lebih dari semuanya yang telah datang ke dalam dunia, di tengah-tengah manusia sebagai terang. Terang Allah, datang dari Allah, membawa terang Allah, menerangi kegelapan dunia. Itulah Yesus, Juru Selamat kita. Kalau firman Allah dalam ayat pokok kita, Yesus Kristus tetap sama, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Saya lihat dari perkataan dari ayat ini, terdapat 3 waktu, 3 times, 3 waktu. Kita uraikan ini sedikit saja. Pertama, waktu kemarin. Waktu pertama, waktu kemarin, dari kemarin, hari ini, dan selamanya, besok dan selamanya. Pertama, waktu kemarin. Kita lihat kebenaran firman Allah. Kemarin, kalau bahasa Yunani, kets. King James versi, yesterday. Mazmur 105 ayat 5. Apa yang dikatakan? Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya, mujizat-mujizat yang telah dilakukannya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Mazmur 105 ayat 5. Ingat bagaimana orang tua kita mengingatkan, gembala mengingatkan hari kemarin. Ingat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizat dan penghukuman-penghukuman. Berapa poin di sini? Ayat-ayat lain, ingat perbuatannya yang baik, ingat pembelaannya, ingat pertolongannya, ingat kasihnya. Ingat hari kemarin. Kita orang percaya ingat.
Kehidupan saja kita manusia, saya ingat 8 tahun lalu saya ingat, saya masuk, bukan tidak berobat, tapi tempat ini memang begini kita masuk. Saya sampai di sini, saya, aduh iya mesti turun ke bawah. Saya ingat, bukan sesuatu yang baru, tapi saya ingat seperti begini. Saya ketemu bapak dan ibu, saya ingat lagi. Rasanya saya menangis, saudara. Tapi ingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, mujizat-mujizat Tuhan, dan penghukuman Tuhan. Yesaya 46 ayat 9. Ingat perbuatan yang ajaib, ingat hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Purbakala, ingat bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Dialah Tuhan, ingat. Sejak zaman dahulu, sejak dari dulu kala, sebelum dunia ini dijadikan. Ingat. Zaman dahulu, kita ingat perjanjian lama. Bangsa Israel, kita ingat kembali bangsa Israel. Di dalam perjalanan hidup bangsa Israel, waktu mereka berada di tanah perbudakan, perhambaan. Oleh siapa, saudara? Raja siapa yang menghamba di perhambaan mereka? Raja siapa? Firaun. Bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari tangan Raja Firaun? Bagaimana perjalanan umat Israel yang dikeluarkan dari tanah Mesir? Ingat, saudara sudah membayangkan. Luar biasa perbuatan tangan Tuhan. Tangan Firaun yang begitu keras. Tuhan keraskan dia, punya tengkuk. Keras tengkuk, Tuhan kasih sama dia. Supaya dia tidak mau keluarkan, tapi Tuhan menunjukkan keajaiban tangannya. Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya. Tuhan menunjukkan keajaiban dan pertolongan Tuhan bagi umat ciptaannya. Tuhan keluarkan. Tuhan bawa umat Israel. Dahsyat, luar biasa, saudara. Dia membawa umat Israel. Kembali kita ingat. Kembali zaman dahulu. Jadi kita ingat bagaimana pertolongan Tuhan membawa umat Israel keluar dari tanah perhambaan. Dengar teriakan tangisan mereka, Tuhan keluarkan mereka. Gereja Tuhan, umat Israel ini yang sudah tahu melewati Laut Kulsum, perjalanan mau menuju ke tanah yang Tuhan janjikan. Ada penghukuman. Tidak semua masuk tanah Kanaan. Inilah, ingat perbuatan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat. Tetapi ingat juga penghukuman. Kita yang ada sampai saat ini, ingat zaman dahulu. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, tetap sama. Dan firman Allah itu sama, tetap. Sekarang kita gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah Israel rohani. Orang-orang percaya yang sudah alami mujizat-mujizat, sudah alami tangan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, sudah alami pertolongan Tuhan, kita tidak dapat ceritakan. Ya, kalau di Indonesia membuka ruang kesaksian, semua mau bersaksi, rasanya semua. Karena hal-hal yang ajaib yang mereka alami, yang tak mampu, yang tak sanggup, yang tak dipikirkan, tapi hanya tangan Tuhan yang datang menolong, meluputkan umat-umat Allah. Kesaksian ini disampaikan supaya saudara kita juga merasakan dan mengingatkan bahwa kehidupan kita ini ada di tangan Tuhan. Rumah tangga kita, pribadi kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, kita sudah alami mujizat demi mujizat.
Jangankan jemaat melayani, gembala-gembala, pelayan-pelayan, banyak mujizat yang kami alami dan rasakan dalam pekerjaan Tuhan. Ini yang Tuhan katakan. Ingat, firman Allah katakan, ingat akan zaman dahulu, sejak purbakala, bahwa akulah Allah. Dia Allah yang sudah menolong. Pertolongan Tuhan sungguh ajaib. Banyak kesaksian-kesaksian hidup yang nyata. Saya baru saja kemarin saya saksikan di mana perkumpulan. Setelah teman saya ceritakan kesaksian tentang suaminya yang luar biasa alami mujizat. Saya ingat juga saudara almarhum, waktu pertama dia datang di Amerika, yang seharusnya round trip tiket, dia cuma datang one way tiket. Luar biasa. Tidak ada yang bisa masuk Amerika, hanya one way tiket. Tapi almarhum ini dia alami. Ini satu mujizat yang Allah tunjukkan bagi orang yang memiliki kepercayaan penuh hanya kepada Tuhan. Apa yang dia ucapkan, dia alami. Waktu di Honolulu, kata almarhum, dia cuma bilang begini. Saudara masih ingat perkataannya? Tuhan, kasih buta dompet mata sementara, dan kalau dia kita tiket cuma satu. Waktu dia menghadap, ya lewat. Dia bilang, terima kasih. Setelah lewat, teman-teman sudah tunggu di ruangan sebelah. Yop, mereka bilang, Yop, anak mau tak pulang. Tidak, nanti saya dengan Tuhan. Ya alami mujizat, saudara. Jadi sekarang saya ingat zaman dulu, banyak pergumulan yang kami hadapi, banyak kesaksian kami hadapi, banyak pertolongan yang kami terima dari Tuhan. Dalam kepelayanan, dikala bergolak, di waktu tidur, bilang mari kita tidur istirahat, mengucap syukur. Sementara peperangan iman berkobar, dia bilang tidur kita, iya kita tidur. Yang malam dia kasih bangun, Mam, kenapa tadi mimpi? Dia mimpi, dia merayap masuk di voice di dalam, dia masuk di dalam, tapi saya keluar di sana, atas sudah berperang. Dia kata merayap di bawah, keluar di sana, bebas bersih. Oh, berarti ada peperangan, tapi Tuhan sembunyikan kita. Benar, datang pergolakan, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kalau kita memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, apapun masalah pergumulan kita, Tuhan berperang ganti kita. Bahkan Tuhan sembunyikan kita. Kalau sudah memiliki iman, sudah menghadapi petugas-petugas di tempat ini, katakan pada Tuhan, apa yang engkau mau untuk perlindunganmu. Katakan dengan iman, Tuhan sembunyikan saya Tuhan. Mereka melihat kita, mereka mengucap syukur, mereka senang melihat. Katakan. Jadi kita hanya ingat bagaimana pertolongan Tuhan zaman dahulu. Itulah Yesus yang kita sembah sampai hari ini. Bahwa dia punya janji-janji. Janji Tuhan itu nyata. Bukti. Adalah bukti janjinya. Kalau kita luput dari mara bahaya, kita luput dari sakit penyakit. Siapa tidak pernah alami kesakitan? Luput dari penyakit, luput dari pergumulan, masalah. Hari ini kita boleh ada sebagaimana ada. Kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita boleh memuji-muji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itu sebabnya di saat memuji Allah, di saat menaikkan pujian, sungguh-sungguh saudara, jangan pikiran di jauh, jangan pikiran di rumah, pikiran di mana. Memuji Allah, sungguh-sungguh Allah ada di depan, Tuhan ada di depan, dan kita sedang memuji Dia. Apakah engkau sanggup memuji Tuhan dengan pertolongan Tuhan yang ajaib? Setiap bangun pagi hari, kalau kita boleh bernafas, boleh bergerak, boleh beraktivitas, itu karena kebaikan Tuhan, itu karena mujizat Tuhan. Amin. Dan firman Allah katakan, setiap pagi baru rahmat-Nya pasti. Setiap bangun pagi berkat baru yang Tuhan berikan. Bahkan firman Allah katakan di dalam Mazmur, berkat kamu terima, berkat Tuhan berikan di waktu kamu tidur. Wah, luar biasa. Orang bilang bekerja keras dapat berkat, tidak bekerja tidak dapat berkat. Memang
bekerja itu dapat berkat. Tapi ingat, berkat itu datang dari Tuhan. Memang kita harus bergiat, beraktivitas. Apalagi di dalam membangun tubuh jasmani ini. Bukan cuma 1 minggu 1 kali saudara beribadah. Itu sebabnya pimpinan gereja ada mengatur, ada kebaktian sesudah hari ini. Mengingatkan terus, ini iman, jangan tidur. Di saat engkau capek, lelah bekerja, engkau tidur. Ya, kalau di Indonesia, televisi bagus ada di depan televisi. Selalu diingatkan, jangan jadikan berhala. Nah, Tuhan yang kita sembah. Dan mereka bilang, tidak ada orang berhala, Tuhan tidak menyembah berhala. Dikala engkau ada di muka televisi, sementara ada ibadah, engkau menyembah berhala itu. Engkau berhalakan. Atau kursi yang empuk, tempat tidur yang empuk, engkau bersenang di situ. Engkau berhalakan itu. Tapi dikala engkau gunakan waktu selalu beribadah, menyembah, memuji Allah, bangun kehidupan rohani ini di hadapan Tuhan. Yesus tidak lama lagi datang. Utuslah, bangkitlah, utuslah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kita sudah ada di akhir zaman, di penghujung akhir zaman. Sudah ada tanda-tanda, kita lihat kekhawatiran, ketakutan, kegentaran. Tapi orang percaya, aminkan, menyembah Tuhan, kuasanya, pertolongannya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu sebabnya kita memiliki iman yang kuat. Bangkit, bangun. Kalau ingin diberkati Tuhan, ingin mendapatkan kekuatan baru, selalu baharui kehidupan rohani. Tubuh ini terdiri dari 2 tubuh. Bukan cuma 1 tubuh. Tubuh jasmani dan tubuh jasmani berapa kali saudara kasih makan? Tubuh rohani berapa kali saudara kasih makan? Pikir itu. Ada waktu-waktu di rumah baca firman, berdoa, menyembah, memuji Allah. Firman Allah katakan dalam Ulangan, di jalan, di mana saja, waktu makan, waktu tidur, tetap berdoa kepada Tuhan, mengembalikan pujian syukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita saat ini sehat, kuat, dapat beraktivitas, apa terlebih kita sudah ada di rumah Tuhan, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saya selalu mereka tanya dari Indonesia, waktu telepon, tante sehat, ibu gembala sehat, ibu gembala jaga itu kesehatan. Tuhan ada jaga, dan saya sehat. Dan saya tahu ini, kalau saya lihat kemampuan saya tidak mampu, tapi Tuhan itu luar biasa. Saya mempercayai, mengimani firman Allah, bahwa Tuhan itu menjaga, Tuhan itu menolong, Tuhan itu memelihara. Dan saya kuat sehat. Umur saya sudah kepala 6 saudara, 66 tahun. Sudah tua saudara, membandingkan dengan umur yang saudara miliki. Tapi kalau saya boleh datang, saya boleh hadir, saya boleh terbang sampai di Amerika lagi. Oh, yang saya tidak pernah ingat lagi, dan saya pikir kalau saudara ada Om Yopi, saya nggak suka boleh datang. Tapi itulah saudara-saudara, kalau saya boleh datang, sebab saya bawa kakak saya, walaupun dia sudah tidak suka, sudah mau minta pulang, tapi tidak secepat itu minta pulang, karena dia yang mengajak kami untuk ikut tur jaringan doa nasional. Ayo masuk dalam permintaan kisah. Dan saya bilang, karena saya keluar, saya mau bawa kakak saya bawa, mari ikut. Tak apa-apa, dijawab dengan saudara, mari Jo. Orang pergi di sana banyak saudara-saudara dan banyak anggota jemaat Languan yang ada di sana. Mereka tidak berobat, iman mereka bertumbuh, iman mereka kuat karena ada penggembalaan hamba Allah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh iring Tuhan, sungguh-sungguh beribadah. Dalam komunitas di tempat ini, saudara terhimpun di sini, sungguh-sungguhlah saudara. Setiap mendengar firman, sungguh-sungguh dengar firman Allah, supaya firman itu mendapat tempat di hatimu. Kalau engkau memikirkan yang di luar, iblis pakai, ya begitu kata,
Ya begitu. Kalau perlu iblis bilang tidur kok, tidur. Kita tidur. Saudara, jadi saudara lihat, kalau saudara kita tidur, saudara pikir iblis mau masuk ke saudara. Dan roh Tuhan yang nak masuk. Firman Allah yang nak mau masuk. Iblis setempati. Akhirnya saudara pulang. Apa suatu firman tadi? Iya kan, apa suatu firman? Karena apa? Iblis kelabui saudara. Ya, iblis kelabui. Itu musuh kita terbesar. Kalau kita mau hidup menyenangkan Tuhan, hidup tujuan yang Tuhan sudah atur buat kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Itu sebabnya ada salib. Lewat salib ini yang dia sudah bawa kita dari kehidupan yang fana, dari kehidupan yang berdosa, kehidupan dalam kegelapan. Dia sudah angkat kita lewat penebusan di kayu salib, membayar lunas. Membayar lunas, kalau saudara baca dalam pengertian bahasa asli, bahasa Yunani, bayar hutang. Bayar hutang. Bagaimana kita membayar hutang? Kasih uang? Tidak. Hutang yaitu kehidupan rohani kita harus bertumbuh. Itu utang kita kepada Tuhan, supaya kita tetap kuat dan benar hidup di dalam Tuhan, supaya kita berjalan pada jalannya dan tiba pada tempat yang Tuhan sudah sediakan. Ya, hitung jemaat sini, dia sudah hitung di sana sekian kamar, tapi mungkin saudara tidak bisa tiba di sana, saya dan saudara, kalau kita tidak melangkah dalam jalur-jalurnya kebenaran firman Allah. Jadi ini saudara, ingat zaman dahulu, ingat kehidupan kita kemarin dan seterusnya saudara. Kedua, haleluya, haleluya, kita harus berusaha keras memohon pertolongan Tuhan. Sebab kita ada di zaman yang jahat ini, biarlah kita selalu mau ingat kasih Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan tadi, Yesaya 46 ayat 9, ingat hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwa purbakala atau tempo dulu, bahwasanya akulah Allah, kata Tuhan sendiri, ini akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada seperti aku. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Saudara katakan haleluya. Kasih dan kuasanya nyata dalam kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Ya, mari kita selalu ingat Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan ya. Kita minta selalu bukti nyata kuasa Tuhan itu, sebagaimana Tuhan itu tidak pernah berubah. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Ya, kita selalu menyembah Tuhan, kita selalu beribadah kepada Tuhan, kita selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Poin kedua, hari ini, hari kemarin, hari ini, waktu sekarang. Waktu sekarang, kalau bahasa Yunani, semeron, today, today, hari ini, this day, today, hari ini. Lukas 19 ayat 9. Kita lihat. Di sana. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara-saudara, ketika Zakheus bertobat, lahir baru, dia mengalami mujizat keselamatan. Semua tahu cerita Zakheus. Keselamatan bukan hanya pribadinya, seisi rumah. Itu sebabnya kalau kita cari Tuhan, buka hatimu. Zakheus terbuka hati kan, dia sampaikan. Dia yang bilang sendiri apa dia punya kelemahan, kekurangan Pak Tuhan. Jadi kita punya pribadi sendiri yang terbuka kepada Tuhan. Kalau kita mau hadirkan Tuhan dalam hidup kita, kita mau hadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita, kita hadirkan Tuhan dalam tugas pelayanan kita, tugas pekerjaan kita, kita akan mendapat berkat. Tuhan memberikan berkat, Dia membawa berkat. Kalau Tuhan hadir,
Tuhan membawa berkat. Berkat damai sejahtera, berkat keselamatan. Tuhan yang membawa berkat. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu. Engkau akan lihat berkat dari Tuhan. Kita yakin dan percaya ini. Sebab kalau kita tidak meyakinkan kehendak Tuhan, kita tidak menerima Yesus di hati kita, kita tidak mendapat pertolongan. Iman itu artinya meyakinkan. Iman tanpa beraktivitas nonsen. Hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia menjadi terang. Dia menjadi kerajaan. Kita nyanyi tadi kerajaannya. Apa lagi? Habis kerajaan apa? Kebenaran. Kerajaan, satu kerajaan ada yang memimpin. Kerajaan Tuhan hadir di sini berarti Dia yang pimpin kehidupan ini. Dia yang pimpin langkah-langkah kita. Dia yang pimpin pikiran kita, perasaan kita oleh kebenaran. Datanglah kerajaan, datanglah kebenaran. Kebenaran itu firman Allah. Dia yang pimpin. Seringkali dalam perjalanan kita, ini kedagingan ini yang pimpin. Roh kedagingan, roh keangkuhan. Merasa hebat, merasa besar, merasa bertanggung, merasa berpengalaman. Lupa Tuhan yang mengatur. Itu sebabnya meminta kerajaan dalam hidup kita. Kebenarannya datang di dalam hidup kita. Kebenaran itu firman yang akan menuntun memimpin. Kalau kebenaran Tuhan yang memimpin, jauh berbeda dengan pikiran manusia. Jauh berbeda. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Ingat, berkat kutuk diperhadapkan kepada kita. Berkat dan kutuk diperhadapkan kepada kita. Yang mendengar perintah Tuhan dan yang melakukan, kita miliki itu berkat-berkat luar biasa. Tuhan suka pilih. Itu sebabnya kalau Dia berkerajaan, kebenaran Allah ada kepada kita, biar Dia yang pimpin kita. Karena berkat itu akan datang dalam hidup kita. Hari ini engkau menerima keselamatan kalau engkau percaya sungguh bahwa kehadiran kita saat ini ada Yesus yang datang berkerajaan, ada kebenaran Allah yang datang di dalam kehidupan kita. Poin ketiga, Tuhan Yesus tidak pernah berubah selama-lamanya. Selama-lamanya, forevermore. Pinjam versi, kalau bahasa Yunani, aion. Aion, A-I-O-N, aion. Aion. Matius 28 ayat 28 telah dikatakan, ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam, sampai akhir zaman. Ajarkanlah kepada mereka, beritakan kebenaran, beritakan firman Allah. Tuhan ada menyertai. Dan saya alami juga, saya bilang, Tuhan, saya dimintakan, atau saya belajar, Tuhan berikan sesuatu, berikan kemampuan dan hikmati saya. Beritakan Injil, beritakan Injil, beritakan Injil. Ini ya si tante, kesian tante ya, tentu sayang ke kita. Tante melayani terus, tante kuat nak? Tante sehat? Iya sehat, kuat. Nah pada sudah tawarkan lagi. Itu Melisa, tante makan? Oke, makan tidak banyak. Umur begini kalau makan cukupan saja. Cukupan, oke. Makan. Untuk saya bilang ya, kalau tante ya, tante mau makan apa bilang ya. Tuhan kasih kekuatan melayani Tuhan, beritakan firman. Tuhan tidak lama lagi datang, umat-umat Allah biar dia diselamatkan, semua masuk dalam kerajaan Tuhan. Beritakan, sungguh luar biasa. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih pertolongan, Tuhan memberikan hikmat. Minta itu Roh Kudus. Yesaya 9 katakan, kalau kita ada Roh Kudus, kalau kita minta Roh Kudus, roh hikmat ada kepada kita.
Roh pengertian ada kepada kita. Roh keperkasaan ada kepada kita. Roh penasehat ada kepada kita. Dan roh takut akan Tuhan diberikan kepada kita. Minta Roh Kudus supaya Tuhan tolong ini kehidupan ini pribadi ini tubuh rohani ini anak-anak tebusan Tuhan, ini murid-murid Tuhan. Minta supaya dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Minta kepada Tuhan supaya kita lakukan. Kalau ada Roh Kudus, Dia kasih hikmat, Dia kasih pengertian, Dia kasih nasihat, Dia kasih keperkasaan, kuat, perkasa, luar biasa memberitakan siapa Injil, siapa Yesus. Dan roh takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita mau menyelidiki kebenaran firman-Nya. Kita mau membuat hubungan intim dengan Tuhan. Dan kita mau saksikan kebenaran Tuhan. Bergaul erat dengan Tuhan lewat saudara berdoa, lewat saudara berpuasa, lewat saudara baca firman, saudara mendengar firman, memuji-muji Allah. Roh Kudus datang dalam hidupnya. Hadirat Allah akan turun di tengah-tengah persekutuan yang mau menyaksikan kebesaran Tuhan, yang mau memuji-muji Allah. Hadirat Allah turun kepada orang yang takut akan Tuhan. Artinya kalau kita takut akan Tuhan, dia dulu utamakan, Tuhan dulu. Oh, memuji Allah dulu sungguh-sungguh. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita sudah ada di akhir zaman, di penghujung akhir zaman. Ketahuilah ada Tuhan yang menyertai kita. Jangan takut. Melangkah dalam kebenaran firman Allah, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yohanes 6 ayat 51. Yesus telah menjadi roti hidup. Bagi setiap yang makan roti hidup akan alami kehidupan kekal. Yesus roti hidup. Siapa yang makan roti hidup akan mengalami kehidupan kekal. Ini tujuan perjalanan hidup kita. Sementara saudara bekerja keras berada di negara yang besar ini, ingat bahwa kita hanya sampai di sini. Kekekalan yang kita incar. Itu sebabnya jangan tinggalkan ibadah. Lakukan kebenaran Allah, perintah-perintah Tuhan. Roti hidup itulah firman Allah. Perlu makan roti firman Allah. Perlu. Dan wajib harus saudara. Karena kita makan roti firman Allah, kita mengalami kehidupan yang kekal. Kalau roti sandwich, roti apa semua itu roti Subway, hari ini besok lapar lagi. Makan hari ini, besok lapar lagi. Berdua nih bawa kemarin. Di rumah kemarin ada Subway. Dunkin Donut sudah pernah datang di rumah. Pizza sudah datang ya. Doni, dia bilang, ada apa tante? Ada di rumah. Makan apa? Kirim Jo kemarin. Ini Jo, apa tuh semua di sini? Kirim. Pelan-pelan dia kirim, jangan sekali. Aduh, lapar terus di sini, lapar. Tetapi kalau engkau makan roti hidup, kenyang sampai kehidupan kekal, mengentar engkau kepada kehidupan kekal. Engkau makan roti yang dibuat oleh manusia. Kalau engkau terlalu banyak, engkau akan kedagingan, engkau akan dapat penyakit terlalu banyak. Tapi makan firman Allah, engkau tidak akan sakit. Engkau tidak akan sakit makan firman Allah. Engkau malah menjadi sembuh, menjadi kuat, berlompat-lompat di kala engkau ada di dalam kerajaan. Memuji Allah saudara, melompat. Derajat ini tangan kaki. Saudara yang sudah keras-keras, tegang, dia akan jadi lembut. Ya, dia akan jadi lembut, saudara, melompat-lompat. Berkeringat juga, saudara. Roti hidup memberikan kehidupan. Makanlah roti hidup setiap hari. Baca firman Allah, suka beribadah setiap minggu, engkau akan terima kehidupan kekal, yaitu yang kita idam-idamkan
Sebab percaya roti hidup itulah Yesus. Yesus itulah firman Allah. Dia tidak Yesus sendiri. Dia tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Jadi kami ingin sampaikan bahwa tidak lama lagi kami akan pulang. Ya, beberapa hari. Ya, satu kali hari Minggu saya akan melayani di pendeta Heli Pulau. Sekarang lagi ada jemaat. Saya ambil bagian semua, saudara. Saya bertemu dengan jemaat sampai di Languan. Senang mereka lihat. Ada buku apa Jo? Ada yang bertanya-tanya tadi malam. Aduh Bapak so tanya, aku dapatin tante ini. Aduh belum. Orang kerja kasihan. Jadi itu tante berusaha hadir di setiap ibadah. Karena di sini orang boleh menggunakan. Karena saya tahu sendiri keadaan kesibukan saudara ya. Saya tahu. Iya deh. Mari saudara. Kalau kita memiliki Yesus, kita memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan perasaan. Damai sejahtera itu bukan apa pikiran. Tapi kita lihat sekali lagi saya ingin tambahkan. Karena kehidupan ini ingin memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera kalau bahasa Yunani Irena, damai sejahtera bahasa Yunani. Tahu apa arti itu? King James versi. Stop the war. Berhenti berperang. Nah, saudara baru tahu tuh bilang damai sejahtera. Irena. Stop berperang. Apa tuh peperangan yang kita hadapi? Kebencian, kedengkian, iri hati, kelemahan, jadi lemah, berperang dengan perasaan benci. Ini jangan seenaknya katakan shalom bahasa Ibrani, damai sejahtera. Pikir dulu ini damai sejahtera. Ternyata dari asal kata stop a war. Stop the war, berhenti berperang. Saya stop ini dalam diri ada kebencian, ada kedengkian, iri hati. Saya berhenti. Stop berperang. Saudara yang memberhentikan lemah beribadah, lemah baca Alkitab, cemburu. Di dalam jiwa ini sering ada perasaan benci. Kenapa? Ada benci, sakit hati, cemburu, dan lain-lain. Itu dalam jiwa. Kenapa? Karena ketidakhadiran Yesus, ketidakhadiran firman Allah. Saudara baca firman, saudara membaca, saudara mendengar, tapi tidak masuk di hatimu. Dialah Raja Damai. Saudara acara Natal. Yesus Raja Damai. Yesus membawa terang. Yesus membawa damai. Dia ada di dalam hati ini, membawa sejahtera damai. Kalau Yesus ada di dalam hati. Dan kalau Yesus ada di dalam hati, stop the war. Stop berperang. Ya, berperang dengan penguasa di udara. Jadi bukan sekedar perasaan, tetapi pribadi. Yesus itu pribadi. Yesus itu pribadi. Kalau dia mendapat tempat di hati kita, kita menemukan Tuhan, ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Saudara, tidak gampang saya ditinggalkan oleh suami kekasih saya. Dia sebagai hamba Tuhan, saya sebagai pegawai negeri. Saya tidak sangka saya harus meneruskan pelayanan ini, saudara. Tapi saya hanya minta damai di hati. Minta terus ini damai. Dan saya tahu saya tidak mau berperang dengan segala macam. Tidak mau. Saya ketemu orang-orang yang kadang kehidupan kedagingan. Saya bilang, saya cuma positive thinking. Positive thinking saja. Dan ingat firman Allah. Dan itu yang memberikan saya kuat, sehat. Apalagi ibu bilang cantik. Haleluya. Ya, Jo. Lebih baik saudara, banggakan diri sendiri daripada banggakan lain. Akhirnya mereka bilang, suami, ya banggakan orang suami istri. Amen. Banggakan diri suami istri saling baku bangga. Engkau cantik, engkau sehat, engkau kuat, engkau diberkati Tuhan, engkau mengasihi Tuhan. Ya, mari saudara-saudara, si pembawa damai itu akan datang dalam hati kita.
dan dia memberikan damai. Dan saat kita katakan shalom, shalom, betul-betul ada shalom di hati. Itu perjanjian bahasa Ibrani, shalom, shalom. Sekarang saudara tahu katakan shalom. Jangan di mulut saudara bilang shalom, di hati berperang terus, berperang terus. Tapi kalau kita berkatakan shalom, kita tidak lagi berperang. Kita ada damai. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Milikilah semua ini. Ya, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ingat dahulu, ingat hari ini, dan ingat yang akan datang. Tuhan pasti menyertai kita. Sebab itu kalau di hati kita tidak ada peperangan, ya. Saya catat di sini, dia cuma pelan-pelan aja. No peace means the absence of Jesus. Itu Bapak Gembala terjemahkan. Artinya kalau tidak ada peperangan di dalam, atau ada peperangan, Yesus tidak ada di dalam. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, saya percaya, doakan kami dalam rencana hari-hari. Terakhir kami ada di Amerika, dan kami akan kembali karena dalam pelayanan. Sudah penuh dengan jemaat, tanggal 23 pulang, ya. Tanggal 23 pulang ke Indonesia. Doakan perjalanan kami. Dan saya ada buat proposal. Saya jemaat Solapur Gembala, jangan takut. Solapur yang mana saya ada ditugaskan oleh majelis jemaat. Kalau di Indonesia gembala boleh berjalan. Gembala dulu kasih gembala tinggal di tempat dan berdoa. Tapi kalau datang sini, wah, saya tidak minta untuk saya minta untuk gereja. Bantu. Ya, jadi jangan takut memberi, gembala tetap. Ya, gembala mesti tahu. Jemaat, gembala harus tahu, ya. Dan apa yang kita buat lakukan untuk Tuhan, bukan manusia. Tuhan pasti memberkati kita. Shalom, shalom, shalom. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah. Sudah kita perlu Yesus, ya, karena Yesus saja yang